Definisi mitigasi bencana menurut Joko, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik dari pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi bencana. Definisi mitigasi bencana menurut Aminuddin, mitigasi bencana terbagi menjadi dua, yaitu mitigasi struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural merupakan upaya dari pembangunan fisik untuk mengurangi ancaman sebuah bencana, dan mitigasi non-struktural merupakan upaya yang berkaitan dengan penyadaran masyarakat. Pada tahun 2019, Kota Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah, mengalami kebakaran hutan yang disebabkan oleh musim kemarau dari bulan Juni hingga Oktober. Kebakaran hutan ini juga disebabkan oleh pembukaan lahan dengan cara membakar lahan. Setelah kebakaran hutan ini terjadi, Kota Palangkaraya diselimuti oleh asap-asap tebal yang menyebabkan ribuan warga, terutama anak-anak dan lansia, terdampak penyakit ispa. Akibatnya sekolah-sekolah diliburkan dan aktivitas warga menjadi sangat terbatas. Mitigasi bencana kebakaran itu melibatkan serangkaian tindakan yang diambil sebelum kebakaran, saat kebakaran, dan juga setelah kebakaran. Mitigasi itulah yang bisa menyadarkan kita untuk mengurangi resiko dan juga mempercepat pemulihan. Berikut ini strategi mitigasi yang dapat dilakukan. Pertama, sebelum kebakaran, mitigasi pertama yaitu pencegahan kebakaran dengan melakukan pemeliharaan yang terawat serta teratur pada infrastruktur dan fasilitas yang rentan terhadap kebakaran, seperti alat rumah tangga dan juga listrik. Selanjutnya, pendidikan serta pelatihan. Dengan memberi edukasi kepada masyarakat tentang cara mencegah kebakaran, kita dapat memilih tindakan evakuasi yang tepat. Selanjutnya, pemantauan risiko dengan melakukan pemantauan teratur terhadap kondisi cuaca dan kekeringan, dan membuat pemetaan daerah yang rawan kebakaran. Jika kebakaran terjadi, mitigasi yang pertama bisa kita lakukan yaitu dengan merespon kebakaran dengan cepat dan juga efektif. Selanjutnya itu evakuasi untuk masyarakat yang telah disiapkan sebelumnya untuk mengarahkan warga ke tempat yang lebih aman. Setelah kebakaran, kita bisa mengevaluasi kerusakan untuk menilai tingkat kerugian baik terhadap properti maupun juga lingkungan. Dan terakhir, rehabilitasi dan juga konstruksi. Memulai proses ini pada daerah yang terkena dampak kebakaran, termasuk memperbaiki infrastruktur dan menyediakan bantuan kepada korban. Sebagai upaya meminimalisir terjadinya kebakaran hutan, berikut beberapa solusi yang bisa diterapkan. Yang pertama adalah gunakan teknologi seperti satelit, drone, dan sensor panas untuk mendeteksi titik api secara dini. Yang kedua ada lakukan patroli rutin di daerah rawan kebakaran, terutama saat musim kemarau. Yang ketiga ada edukasi masyarakat sekitar hutan agar mereka paham bahayanya kebakaran. Selain itu kampanye larangan membakar lahan untuk pertanian juga harus ditekankan. Penegakan hukum yang tegas dan transparan juga diperlukan untuk memberi efek jerak. Terakhir, pengelolaan lahan yang berkelanjutan yang menjadi kunci pencegahan jangka panjang nanti. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatif dari kebakaran hutan. Ada 4 dampak positif dari kebakaran hutan. Yang pertama adalah meningkatnya kesadaran masyarakat. Masyarakat akan menjadi lebih waspada terhadap potensi kebakaran dan juga pentingnya alat pemadam api ringan. Yang kedua adalah solidaritas dan juga gotong royong. Meningkatnya rasa kepedulian sesama warga, relawan, hingga pemerintah tolong-menolong dalam membantu masyarakat yang terdampak kebakaran. Yang ketiga adalah pembangunan dan tata letak. Pembangunan ulang pasca kebakaran pasti akan dibangun sesuai dengan standar yang lebih baik dan juga ramah lingkungan. Yang keempat adalah rehabilitasi alam. Terkadang ada beberapa flora atau tanaman yang tumbuh lebih subur setelah kebakaran, namun perlu dikondisikan di mana ekosistemnya. Sekarang di sini saya akan membahas dampak negatif dari kebakaran. Ada beberapa dampak negatif dari kebakaran. Yang pertama adalah kerusakan lingkungan dan ekosistem. Yang kedua adalah hilangnya harta benda. Yang ketiga adalah korban jiwa dan cedera dari kebakaran. Yang kelima adalah polusi udara yang dihasilkan dari asap kebakaran. Dan yang kelima adalah trauma yang dialami oleh korban kebakaran. Jadi kesimpulannya, kebakaran hutan tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, melainkan tingkah laku manusia sendiri, seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar. Dampak yang ditimbulkan juga sangat luas, mulai dari kerusakan ekosistem,
kekurangan ekonomi, serta gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Jadi diperlukan kerjasama yang kuat antara pemerintah dan masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dari kasus kebakaran hutan yang telah dibahas, diharapkan kalian semua dapat lebih memahami peran penting semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, akan pentingnya kelestarian hutan. Dan juga kalian diharapkan lebih bisa kritis terhadap praktik-praktik yang dapat merusak lingkungan dan mendukung upaya-upaya pelestarian dan pencegahan kebakaran hutan. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi pengingat akan dampak besar kebakaran hutan bagi masyarakat sekitar dan ekosistem lingkungan, serta mendorong terciptanya aksi nyata untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Terima kasih. Kesulitan kami yang terutama adalah sumber air. Jadi karena musim kemarau di Palangkaraya ini kering. Pak Jul, naik. Di belakang rumah warga kebakaran. Ini ada jalan, Kak. Udah, kita bikin jalan aja. Isolasi ada dulu, Bang. Kita airnya kurang. Gaspol aja, gaspol. Masih di belakang itu kan takut nanti menyebar ke sini. Jadi saya harus ambil inisiatif, saya matikan sendiri dengan bantuan dari teman-teman saya, dari relawan.